Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan kepada kalian mengenai Deep Learning and Accelerated Computing for Single Cell Genomics. Yuk kita simak terus. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk siapa aja sih yang ada di kelompok 3. Jadi, di kelompok ini ada anggota yang namanya Amalia Cesa, Dia Puspita, Fiorenvio, Nafisa Salsabila, Neta Kansa, Niato Simomia, dan yang terakhir ada Seto Iman Swastono. Nah, sekarang kita masuk ke materi bahasan. Genom adalah satu set DNA komplit dari suatu organisme. Gen termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Ukuran genom merupakan jumlah total DNA yang terkandung dalam satu salinan lengkap genom. Seperti yang tertera pada gambar di samping, di sini terdapat DNA yang berkumpul menjadi gen, kemudian gen berkumpul menjadi kromosom, dan kemudian kromosom pun berkumpul menjadi satu membentuk sebuah genom. Dan kumpulan inilah yang disebut dengan genom. Genom manusia adalah urutan DNA yang terdiri dari 3 miliar basa, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Hampir setiap sel di tubuh kita mengandung dua salinan genom. Genom manusia disebut juga dengan genom Homo sapiens yang terdiri dari 23 pasang kromosom dengan lebih dari 3 miliar pasang basa. Kemajuan zaman membuat semua hal yang mungkin bisa dilakukan. Salah satunya yaitu sequencing genome trends atau trends pengurutan genom. Saat ini, dari data yang beredar, sekitar 30 juta orang telah mengurutkan genomnya. Berdasarkan data yang ada di slide sebelumnya, dari tahun ke tahun memang biaya pengurutan genom ini semakin menurun. Tetapi, apabila kita tengok lebih ke belakang, biaya untuk melakukan sequencing genom ini mencapai 100 juta dolar Amerika. Kemudian, semakin bertambah tahun, biaya yang harus dikeluarkan rata-ratanya lebih dari 1.000 dolar Amerika. Mengapa hal ini terjadi? Karena jumlah DNA atau RNA di setiap genom sangat banyak, belum ada perangkat yang bisa memotret genom secara utuh. Sehingga apa yang bisa dilakukan, yaitu membagi genom menjadi jutaan fragmen yang kemudian diurutkan atau sequence. Selain itu, trends ini muncul karena adanya variasi genom yang juga berdampak pada variasi penyakit. Nah, variasi genom yang mayoritas terletak di luar pengkode protein genom menyebabkan variasi penyakit. Sehingga dengan adanya pengetahuan mengenai variasi genom ini dengan cara sequencing genome trends, membantu peneliti membuat obat mengenai penyakit akibat variasi genom tersebut.
Studi fungsi genom, integrasi teknologi dasar terhadap genom dengan dataset multiomik untuk mengungkapkan aktivitas dan fungsi genom. Pada studi ini membahas mengenai sel spesifik individu, yaitu genom, yang merupakan asam nukleat yang memuat seluruh informasi genetik. Sequencing DNA pada genom memetakan urutan basa nukleotida seperti adenin, timin, guanin, dan sitosin. Lalu dibahas juga mengenai sel spesifik yang terdiri dari transkriptom, yaitu semua molekul DNA pada manusia yang diproduksi oleh genom. Lalu epigenom, yaitu struktur dan organisasi DNA yang memberitahu bagaimana protein berinteraksi di dalam sel dan bagaimana molekul DNA dimodifikasi. Dan yang terakhir adalah proteom, yaitu hasil akhir dari rangkaian protein yang dapat diekspresikan oleh genom, sel, jaringan, atau organisme pada waktu tertentu. Semua sel dalam tubuh manusia memiliki genom yang sama, urutan DNA mengandung berbagai jenis sel yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Lalu, bagaimana kita dapat mengukur aktivitas sel spesifik? Dalam pengembangan teknologi genom sel tunggal, dilakukan pengambilan sampel dari beberapa bagian tubuh manusia, misalnya usus, dan memisahkan secara fisik setiap sel individu dalam jaringan tersebut. Kita dapat mengukur genom, transkriptom, epigenom, proteom dari setiap sel individu, dan hal tersebut akan menghasilkan kumpulan data yang sangat besar karena pengukuran tidak hanya pada keseluruhan sampel, tetapi dengan pengukuran terpisah untuk setiap sel individu. Maka dari itu, percobaan sel tunggal meningkatkan ukuran kumpulan pada data genom. Pengurutan RNA sel tunggal, profil ekspresi gen dalam sel individu yang merupakan penilaian urutan sel tunggal yang paling umum. Sel tunggal diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai jenis sel dalam tubuh manusia dan memahami apa yang membedakannya dengan sel lainnya. Caranya yang pertama yaitu dengan mengurutkan molekul RNA, sehingga kita dapat mengukur transkriptom atau aktivitas setiap gen di setiap sampel seluler. Lalu, kita membentuk matriks yang berisi aktivitas setiap gen dalam genom manusia yang berjumlah sekitar 20.000 gen di dalam setiap sel. Selanjutnya dilakukan analisis dengan mengelompokkan matriks untuk mengidentifikasi klaster sel yang memiliki aktivitas gen yang mirip satu sama lain, yang pengelompokannya tersebut akan terlihat seperti gambar yang tertera. Setiap titik mewakili setiap individu sel yang memiliki aktivitas gen yang sama dan akan berada pada satu kelompok yang sama atau pada warna yang sama. Sementara itu, kelompok sel terpisah menunjukkan individu sel yang memiliki aktivitas gen berbeda dan tipe sel berbeda yang menjalankan fungsi berbeda pula. Pemetaan aksesibilitas DNA sel tunggal dengan ATAC-seq. ATAC-seq atau Assay for Transpose Accessible Chromatin Using Sequencing adalah teknik yang digunakan dalam biologi molekuler untuk menilai aksesibilitas kromatin di seluruh genom. Pada hal ini, ATAC-seq menggunakan urutan DNA untuk mengukur aksesibilitas fisik dari genom. Beberapa molekul DNA dapat diakses, namun sebagiannya lagi tidak dapat diakses atau tersembunyi karena mengikat protein. Molekul DNA yang dapat diakses tersebut, mereka merespons untuk mengontrol aktivitas gen dan seringkali menyertakan genetik non-coding. Pada gambar yang dilampirkan di bagian bawah, terdapat grafik magnitudo dengan titik puncak yang merupakan akibat dari pengurutan DNA secara preventif, sehingga menunjukkan seberapa besar molekul DNA yang dapat diakses untuk mengontrol aktivitas gen. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan tujuan dari teknologi single cell. Nah, single cell teknologi ini memungkinkan revolusi dari berbagai domain biologi yang berbeda, yaitu yang pertama, pemahaman mengenai mekanisme penyakit, yang kedua, penemuan obat, yang ketiga, efek toksisitas obat pada sel tertentu, yang keempat, regenerasi biologi, yang kelima, kemanjuran atau efikasi dan resistensi obat, kemudian yang keenam, diagnosis, dan yang ketujuh, varian untuk obat. Nah, di sini diberikan contoh dari tujuan pertama single cell teknologi, yaitu single cell genomik yang membantu pemahaman mengenai mekanisme penyakit. Nah, di sini dapat kita lihat adalah grafik berupa gambaran mengenai analisis
setiap sel dari paru-paru manusia. Nah, grafik di samping adalah grafik sel paru-paru manusia yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas gen untuk mengidentifikasi berbagai macam sel yang berbeda. Nah, dari grafik tersebut nih, kita dapat tahu bahwa reseptor dengan nama ACE2 dan TMPRSS2 yang tidak lain tidak bukan adalah reseptor yang mengikat virus SARS-CoV-2 itu ternyata hanya diproduksi oleh tipe sel spesifik dalam paru-paru saja. Nah, dari data tersebut nih, kita dapat memberitahu jenis sel spesifik mana dalam paru-paru manusia yang rentan terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 dan mengarah ke COVID-19. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya. Grafik di samping adalah grafik single cell ataxia dari sel yang sama, yaitu sel paru-paru manusia, yang diidentifikasi mengenai aktif regulatory region dari DNA. Nah, dari grafik tersebut dapat terlihat terdapat daerah yang puncak. Nah, daerah puncak tersebut yang bertanggung jawab dalam ekspresi gen ACE2 dan TMPRSS2 dalam tipe sel spesifik dan membuat sel tersebut membuat rentan terinfeksi. Nah, dari data tersebut kita dapat tahu bahwa tidak hanya sel mana yang rentan terinfeksi, tapi kita juga dapat menjelaskan mengapa sel tersebut rentan terkena infeksi. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai perkembangan data single cell. Nah, dari grafik di samping, kita dapat melihat bahwa jumlah sel dalam eksperimen single cell sequencing itu secara stabil meningkat hingga sampai sekarang ini itu bisa mencapai lebih dari 1 juta sel dalam skala eksperimen dan angka ini diprediksi akan terus meningkat. Nah, dari sini ternyata memunculkan suatu masalah di mana alat analisis yang sudah ada sekarang ini itu ternyata tidak memiliki skala yang cukup besar. Sebagai contohnya saja, ketika kita mengelompokkan 1 juta sel dengan software yang canggih saat ini, itu ternyata membutuhkan waktu hampir 1 jam atau lebih tepatnya 50 menit. Dengan kata lain, peningkatan menuju skala sel yang lebih luas diidentifikasi menjadi tantangan utama dalam data single cell.
Nah, setelah tadi dipaparkan mengenai masalah yang ada dalam data single cell, kita akan membahas solusi dari masalah single cell tersebut. Berangkat dari masalah di mana alat analisis yang sudah ada itu tidak memiliki skala yang cukup besar, ternyata NVIDIA telah menemukan jalan untuk membantu metode analisis berskala besar. Salah satunya adalah dengan software NVIDIA Rapids. Rapids ini adalah set GPU yang diakselerasi dengan 10 libraries dan secara umum juga menjadi libraries dari data science seperti Pandas dan Scikit-learn. Libraries yang ditemukan pada Rapids seperti GDE, GML, dan GGraphs itu bisa menjalankan operasi yang sama tetapi mempercepat mereka dalam paralelisasi tinggi pada GPU. Jadi, masalah mengenai alat analisis yang sudah ada dan tidak memiliki skala besar, itu sekarang sudah ada solusinya, yaitu dengan menggunakan NVIDIA. Analisis RNA sequencing sel tunggal menggunakan Rapids. Rapids adalah rangkaian pustaka Python yang dapat mempercepat alur kerja sains data menggunakan akselerasi GPU. Rapids dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan data, pengurangan dimensi, pengelompokan, visualisasi, dan perbandingan kelompok sel. Terlihat pada gambar di samping, kerjanya ini dimulai dari menghitung matriks yang berisi aktivitas setiap gen dan sel dari himpunan data yang ada. Kemudian, melanjutkan pada penyaringan dan normalisasi matriks yang telah dihitung tadi, dan mengoreksi berbagai macam faktor pengganggu biologis. Lalu, mengurangi ukuran data dengan PCA, dan memvisualisasikan sel dengan dimensi menggunakan UMAP atau TSNE. Kemudian, sel dapat dikelompokkan dengan berbagai macam algoritma pengelompokan untuk mengidentifikasi kelompok sel yang memiliki aktivitas gen yang mirip. Sehingga, pada akhirnya, dapat membandingkan semua klaster yang berbeda satu sama lain untuk memahami gen yang secara unik mendefinisikan suatu sel. Gambar di atas merupakan salah satu demonstrasi menggunakan Rapid untuk menganalisis data RNA sequencing sel tunggal yang berisi 1 juta sel otak.
Pada tabel tersebut dapat dilihat waktu dari berbagai jenis langkah dalam analisis pada instansi CPU. Begitu juga dengan instansi GPU yang berisi GPU A100 tunggal. Terlihat bahwa kita mampu mendapatkan percepatan 10 kali lipat, ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Sebagai contoh, perhatikan klaster dari sel yang menggunakan algoritma pengelompokan Leiden. Terlihat bahwa sebelumnya dibutuhkan 50 menit lebih untuk mengelompokkan 1 juta sel, tetapi dengan menggunakan Rapid, mampu mengurangi operasi ini menjadi 1,4 detik saja. Dengan percepatan interaktif ini memungkinkan sesuatu yang baru dalam genomik sel tunggal. Ini memungkinkan kita untuk menganalisis ataupun menjelajahi data dengan sangat cepat. Perkembangan genomik telah memungkinkan kemajuan pesat dalam bidang biologi, namun analisis massal konvensional mencairkan informasi spesifik sel dengan hanya memberikan informasi rata-rata, sehingga membatasi resolusi studi genomik dan fungsional. Kemajuan terbaru dalam teknologi pengurutan sel tunggal terkait genomik dan epigenomik membuka jalan baru untuk membedah heterogenitas sel dalam berbagai proses biologis. Modifikasi pada protokol ATAC sequence telah dibuat untuk mengakomodasi analisis sel tunggal. Ketika DNA sedang secara aktif ditranskripsikan menjadi RNA, DNA akan dibuka dari kompleks nukleosom. Banyak faktor seperti struktur kromatin, posisi nukleosom, dan modifikasi histon. Akibatnya, faktor-faktor ini juga penting untuk aktivasi dan inaktivasi gen. ATAC sequence adalah metode untuk menyelidiki aksesibilitas kromatin dan untuk menentukan mekanisme pengaturan gen expression. Metode ini dapat membantu mengidentifikasi wilayah promotor dan potensi penambah serta peredam suara untuk mengidentifikasi daerah genom yang dapat diakses dengan mudah, lebih cepat, dan membutuhkan lebih sedikit sel. Dengan ATAC sequence, untuk menemukan daerah kromatin yang dapat diakses, genom diperlakukan dengan turunan hiperaktif dari transposase TN5. Sebuah transposase dalam mengikat ke elemen transposable yang merupakan DNA urutan yang dapat mengubah posisinya dalam genom. Metode ATAC sequence dapat diselesaikan dalam proses 2 langkah dalam beberapa jam. Persiapan sel sebagai langkah pertama yaitu sel perlu dipanen. Karena jumlah sel yang digunakan dalam pengujian ATAC sequence sangat penting untuk reaksi transposisi dan distribusi ukuran dari fragmen DNA yang dihasilkan. Selanjutnya, sel selalu harus utuh dan dalam suspensi sel tunggal yang homogen. Setelah dipanen, sel-sel dilarutkan dengan non-ionik untuk menghasilkan inti yang murni. Reaksi transposisi kromatin yang dihasilkan kemudian difragmentasi dan sekaligus diberi tag dengan adaptor sequencing menggunakan transposase TN5 untuk menghasilkan pustaka ATAC sequence. Setelah pemurnian pustaka dapat diperkuat dengan PCR menggunakan primer barcode. Pustaka yang dihasilkan kemudian dapat dianalisis dengan qPCR atau sequencing generasi berikutnya. Slide di atas merupakan hasil uji coba menggunakan attack board model. Hasilnya berupa grafik yang berwarna hijau yang bertuliskan erythro 0,2 m plus attack words. Pada awalnya menggunakan 4 training set, yaitu B, CD4, CD8, dan NK. Dilakukan pengujian sebanyak 50 juta kali pembacaan dan dihasilkan grafik berwarna hitam yang berada di atas. Grafik hitam tersebut merupakan sinyal murni dari cluster tersebut. Diberi inputan attack word model dengan pembacaan erythro 0,2 m yang bergrafik biru dan didapatkan noise atau gangguan pada sinyal grafik. Dengan menggunakan attack word, dapat memprediksi sinyal yang dihasilkan seperti grafik berwarna biru. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada grafik di kanan atas, terdapat 3 perbandingan grafik yang sudah diperbesar. Dihasilkan bahwa hasil grafik hijau mempunyai kesamaan dengan grafik berwarna hitam dari pola sinyalnya dan lebar sinyal atau pixels. Pada slide di atas terdapat 2 grafik. Grafik yang di sebelah kiri merupakan grafik perbandingan antara subsamples dengan subsamples plus attack words dengan rentang pembacaan dari 0 sampai 20 juta pembacaan. Didapatkan hasil pada titik 0,8 pada pembacaan subsample didapatkan
pada saat 5 juta kali pembacaan, namun pada pembacaan subsample per attack word didapatkan pada saat kurang dari 2 juta pembacaan. Pada grafik kedua, yang berada di sebelah kanan merupakan grafik perbandingan antara MAC CS2 dan attack word dengan rentang pembacaan antara 0 sampai dengan 20 juta pembacaan. Perbandingan pada titik 0,5 menggunakan MAC S2 didapatkan pada saat 15 juta kali pembacaan dan menggunakan attack word didapatkan pada saat 5 juta kali pembacaan. Pada dua grafik ini menjelaskan bahwa menggunakan attack word model memberikan hasil yang setara pada kedalaman pengurutan 2 sampai 5 kali lebih rendah pembacaannya. Pada slide di atas merupakan pengaplikasian attack word model pada single cell attack seq. Dengan menggunakan single cell experience yang terdiri dari abundant cell type atau berwarna merah dan rare cell type sel yang berwarna biru. Data dari seluruh abundant cell type disusun dan dibuat grafik menjadi clean sinyal dan menjadi acuan sinyal pada kelompok cluster tersebut. Serta diambil sebagian abundant cell type sebagai nosi sinyal atau grafik berwarna biru dan dimasukkan pada database training pada attack word model. Rare cell type digunakan sebagai input atau untuk memasukkan pada attack word model dan akan menghasilkan attack word denoised yang merupakan hasil grafik dari attack word model yang di slide berwarna hijau dan didapatkan berupa sinyal murni atau clean cell dan lebar puncak atau pixel. Serta hasil grafik attack word denoised atau grafik berwarna hijau tersebut mirip atau sama dengan hasil grafik yang didapatkan dari seluruh data abundant cell type atau sel yang berwarna merah. Selanjutnya, AttackWorks dapat digunakan untuk memahami proses priming lineage dari stem cell, di mana kita ketahui bahwa stem cell merupakan sel-sel yang dapat memunculkan berbagai jenis sel yang ditemukan di dalam darah kita, seperti sel darah putih, sel darah merah, sel T, sel B, dan natural killer cell. Diagram di sebelah kiri merupakan grafik hasil eksperimen dari mengurutkan sekitar 10.000 stem cell hematopoietik menggunakan single cell attack seq. Di sini terlihat adanya indikasi kemungkinan subtipe yang berbeda, 3 kelompok stem cell hematopoietik yang berbeda dari percobaan yang telah dilakukan. Sehingga penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi 3 subkelompok tersebut. Hasilnya adalah berupa grafik yang ada di sebelah kanan. Sel-sel yang dilambangkan dengan warna biru merupakan jenis sel limfoid yang siap untuk berdiferensiasi menjadi sel darah putih. Sementara sel yang dilambangkan dengan warna merah merupakan sel yang siap berdiferensiasi menjadi garis keturunan eritroid atau sel darah merah. Dan yang sel-sel yang dilambangkan dengan warna hijau merupakan sel yang mewakili long-term HSG yang tetap dalam keadaan stem cell yang tidak berdiferensiasi. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui bahwa RAPID dan GPUS dapat membuat analisis pengurutan sel tunggal atau single cell sequencing dengan lebih cepat dan interaktif. Lantas, bagaimanakah prosesnya? Serangkaian proses tersebut dapat kita lihat dari gambar yang tertera pada layar. Kita dapat mengambil data single cell attack seq dan menggunakan RAPID untuk mengelompokkan data dan mengidentifikasi jenis sel yang berbeda, baik dengan notebook digital ataupun browser interaktif. Kemudian, kita menggunakan RAPID untuk memvisualisasikan aksesibilitas DNA di sekitar wilayah tertentu dari genom di setiap jenis selnya. Hasilnya, kita dapat menggunakan AttackWorks untuk memperoleh sinyal dari jenis sel, mengidentifikasi puncak wilayah yang dapat diakses di setiap klaster sel, mendapatkan analisis interaktif yang lebih cepat, serta representasi yang lebih akurat dari wilayah DNA yang dapat diakses dari jenis sel tersebut. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama, akselerasi GPUS memungkinkan analisis yang lebih interaktif dan real-time dari kumpulan data sel tunggal yang banyak. Yang kedua, Deep Learning Module seperti AttackWorks memungkinkan analisis data genomik yang jarang dilakukan dengan lebih akurat dari sejumlah sel kecil. Ini juga mampu meningkatkan resolusi analisis sel tunggal. Yang ketiga, analisis berbasis GPU
akan memungkinkan pertama adanya penemuan jenis sel baru dalam tubuh manusia. Yang kedua, lebih akurat dalam menafsirkan varian genetik penyebab penyakit dan memahami mekanisme penanganannya. Yang terakhir, dapat mengidentifikasi mekanisme penyakit baru dan target terapeutik baru. Nah, sekian dulu nih perkenalan dari kami mengenai Deep Learning and Accelerated Computing for Single Cell Genomics. Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.